Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kita general reading lagi. Kali ini tentang perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Dia seseorang yang mau pikirin, seseorang yang lagi mau fokusin. Mungkin kita coba cari tahu energinya. Tapi guys, tetap aku disclaimer dulu, ini general reading, energinya kolektif, energinya banyak orang, jadi pasti nggak akan resonate buat semua yang nonton ya. Kalau nggak cocok, kalau nggak resonate, jangan dipaksakan, oke? Ini fun reading, energinya juga bisa vice versa atau ke bolak-balik. Yang personal reading sudah ada di kolom deskripsi ya, ikutin formatnya, karena formatnya gampang banget, oke? Give me one more card please. Thank you. Ada denial di bottom of the deck. Oke. Ada self esteem, balance, adversity, dan ada regret. Oke. Kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang pernah terluka di masa lalu. Dia pernah mungkin salah mengambil keputusan di masa lalunya dia, dan itu cukup membuat dia trauma, itu cukup membuat dia kayak sulit untuk mengambil keputusan di saat ini gitu. Oke. Dia mungkin pernah kayak bisa jadi berdealing dengan seseorang yang manipulatif, atau pernah diselingkuhi, atau justru dia punya inner child atau kisah masa lalu, masa kecilnya dia yang kurang baik di dalam keluarga. Bisa jadi kayak gitu. That's why pada saat ini dia tuh kayak nggak mudah untuk mengambil keputusan. Dia orangnya terlalu pelin-pelan, dia gampang ke trigger akan satu hal kecil mungkin. Jadi kayak sulit banget dia untuk tegas, sulit banget untuk dia bisa mengambil satu conclusion dari dalam diri dia. Misalnya dia lagi dekat sama kamu nih, kamu bertanya-tanya gitu, ini orang tuh serius nggak sih sama gua? Kok kadang-kadang deket, kadang-kadang jauh, kadang-kadang sweet banget, tapi kadang-kadang juga ngilang. Itu cukup membuat kamu kayak kebingungan mix sinyal gitu. Walaupun banyak orang bilang kalau ada orang yang kasih kamu mix sinyal, ya artinya dia nggak cukup serius sama kamu. Tapi kamu kayak nggak bisa nih ngebiarin gitu aja kalau sebelum kamu dapet jawaban langsung dari dia gitu. Oke, orang ini tuh kayak sebenarnya dia punya perasaan sama kamu, tapi dia berusaha untuk mengontrol perasaannya dia ke kamu. Dia berusaha untuk denial, dia berusaha untuk punya awareness yang tinggi. Karena apa? Ya karena itu tadi aku bilang, dia punya trauma di masa lalu dan dia takut salah mengambil keputusan lagi. Dia takut salah pilih orang lagi. Dia takut kamu bakal kecewain dia lagi gitu. Jadi sebelum dia melangkah jauh tuh kayak dia bener-bener pikirin semuanya. Dia bener-bener pikirin matang-matang, bahkan mungkin dia bersikap laganya Tuhan gitu. Kayak karena kan kita nggak pernah tahu toh besok kayak gimana, seperti apa gitu. Tapi dia tuh berpikiran berdasarkan logika dia sendiri, berpikiran berdasarkan analisis dia sendiri, yang which is dia juga hanya manusia biasa. Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang punya takdir gitu. Padahal ya dia cukup dekat dengan Tuhan mungkin gitu kan, tapi dia masih bisa bersikap seperti itu emang rada memusingkan. Jadi saat ini dia berusaha untuk menyeimbangkan diri dia dulu, menyeimbangkan energinya dia dulu. Dia lagi fokus ke diri dia sendiri dulu, fokus untuk berdamai dengan keadaan dia dulu. Mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang bisa jadi belum moving on dari masa lalunya. Mungkin dia belum bisa memaafkan diri dia. Kalian mungkin kamu berpikir mungkin kamu bisa membantu dia, kamu berpikir mungkin kamu bisa jadi pahlawan untuk dia gitu. Tapi please guys, kamu bakal capek kalau kamu terus kayak gitu, karena hidup dia bukan tanggung jawab kamu. Jadi kalau misalnya orang ini ngasih kamu mix sinyal, lebih baik kamu cut off aja. Kalau kamu ngerasa nggak bisa, conclusionnya tuh gue harus tahu, ya lebih baik kamu tanya langsung gitu loh. Nggak usah malu, nggak usah
ngerasa gimana-gimana karena kamu punya pikiran ke situ, otomatis kan atas dasar sikap dia juga, atas dasar perlakuan dia juga gitu. Harusnya dia sih yang malu karena udah bikin anak orang baper gitu. Ya kan, dengan sikap dia, apa perhatian dia kayak gitu. Karena nggak mungkin kamu tiba-tiba berpikiran ke situ kalau dia nggak kasih sinyal ke situ. Oke, kita lihat apa yang mau dia sampaikan atau perasaan dia sebenarnya sama kamu. Gimana dia bakal gimana dia bisa yakin gitu loh dengan keinginan dia ke kamu. Kalau dengan diri dia sendiri aja tuh dia nggak yakin guys, apa yang dia mau aja tuh dia nggak tahu gitu. Dan kalau kamu berdiri dengan orang kayak gini capek banget loh, asli, pengalaman pribadi ya nggak. Give me one more card please. Oke, dikasih 2 nggak apa-apa. Bottom of the deck, I regret lying to you. Nah, bahkan mungkin ada yang pernah membohongi kamu. I look for you everywhere. I wish I could share my good news with you. I wish I had treated you better. I feel you leaving me behind. I hide behind material things. Ya kan, dia denial kartunya ini, double confirmation. Jadi apa yang dia rasain nggak dia tunjukin, justru yang dia tunjukin bukan apa yang dia rasain. Paham ya, gitu. Jadi dia ngomongnya A tapi yang dia rasain B, dia ngomongnya C padahal yang dia rasain D gitu. Jadi dia nggak bisa jujur dengan diri dia sendiri, dia nggak bisa jujur dengan perasaan dia sendiri. Itu yang makanya dia kayak bilang, aku menyesal udah membohongi kamu. Yang membohongi kamu, yang membohongi diri dia sendiri kan, tapi itu pilihannya dia gitu loh. Kamu nggak bisa maksa orang untuk jujur sama kamu. Kalau dia emang gak mau jujur tentang perasaannya, udah, kamu misalnya bilang, tapi mbak aku ngerasainnya dia tuh sayang banget loh sama aku ngerasainnya gitu, karena kan kita ngerasain dengan energi seseorang ya. Tapi kalau pas kamu tanya dia bilangnya dia nggak ada feeling sama kamu bisa apa? Kamu nggak bisa maksa dia untuk bilang tentang apa yang kamu ingin dengar gitu, apa yang kamu rasa gitu kan. Kalau dia emang ngomongnya dia nggak ada feeling, ya udah kamu percaya itu aja, kamu coba moving on. Tapi pada saat kamu moving on ya dia ngerasa kamu udah kayak ninggalin dia gitu, kamu nggak mau nungguin dia. Emang kampret. Ya kan, keselnya orang kayak gini. Jadi di saat kamu nanya dia jawabnya kayak gitu, di saat kamu udah moving on dia kayak ngerasa ditinggalin, kamu nggak setia sama dia, kamu kok ninggalin dia gitu-gitu. Tapi dia juga nyesel sih, dia kayak ngerasa andai aja aku bisa lebih jujur sama kamu, andai aja aku bisa memperlakukan kamu lebih baik gitu. Dan mungkin selama ini kamu selalu menjadi teman curhatnya dia, jadi pada saat kamu nggak ada dia cukup kehilangan kamu. Dia coba cari kamu di sosok orang lain dan itu dia nggak nemu gitu. Yang satu yang pasti ya emang dia punya perasaan sih sama kamu guys, karena ada 2 kartu denial juga di sini. Tapi dia tetap kayak mencoba fokus dulu sama diri dia tetap kayak udah deh gue coba berdamai dulu dengan diri sendiri, walaupun akhirnya gue harus kecewa karena gue kehilangan lo, yaitu konsekuensi yang harus gue terima gitu. Oke. Zodiaknya ini bisa tambahan energi atau kayak zodiak terkuat ya. Virgo, Pisces, Aries, Cancer, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius, ada Capricorn juga, Libra, Taurus, terakhir ada Sagittarius. Oke, ada fire sign di bottom of the deck, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau kasih inisial, ini bisa huruf di namanya kamu atau di namanya dia. Ada I, V, B, G, M, X, K,
L W A O H dan T. Ya guys, gitu dulu. Thank you so much for watching. Maaf kalau ada salah kata ya. See you next time. Dadah.